Tuhan, pada saat kami mencoba untuk menenangkan akan pikiran dan hati kami, mungkin sebagian dari kami mengalami kesulitan oleh karena ada banyak hal-hal yang masih belum selesai di dalam hidup kami ini. Mungkin kami sedang digelisahkan oleh masalah-masalah secara personal maupun juga di dalam keluarga kami. Kami tidak tahu, Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mengerti akan segala kelemahan, sehingga pada saat kami menaikkan doa yang tidak terucapkan dengan kata-kata pun, Engkau menolong akan keluh kesah kami, membuat kami tetap bisa connect, bisa berinteraksi dengan Engkau yang Maha Kudus di tengah kelemahan dan keberdosaan kami. Pengalaman rohani yang mungkin kami tidak bisa jelaskan kepada diri kami sendiri. Dan sekarang secara khusus kami ingin menyediakan akan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk memikirkan satu topik yang sudah dipilih oleh hamba Tuhan di sini. Dan biarlah topik tersebut memang akan menghadirkan pengertian yang mendekatkan kami dengan Engkau, yang membuat kami sebagai orang-orang tebusan-Mu, Tuhan. Kami boleh mengerti betapa khusus dan spesialnya kami di hadapan Tuhan. Sehingga kami mempunyai alasan yang tidak pernah habis untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Tolong kami dan tolong hamba-Mu yang hina ini. Oleh karena semua rangkaian ibadat ini, Tuhan, termasuk bahkan pada saat kami mendengar dan memikirkan firman Tuhan, adalah persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk ibadah pada pagi hari ini. Dengarkan seru sembahyang kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, saya diminta untuk menyampaikan akan khotbah dengan topik Dia yang menyembuhkan. Jadi ini khotbah di dalam persiapan Jumat Agung, memperingati akan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Jadi topik yang dipilih oleh hamba Tuhan di sini adalah Dia yang menyembuhkan. Saudara, saya akan membaca beberapa ayat. Yang pertama dari Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku pada akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Satu ayat lagi. Dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7 dan sampai ke-10. Ini juga kata-kata Paulus. Supaya aku jangan meninggikan diri oleh karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku.
seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesengsaraan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Saudara, ada satu ayat yang diberikan oleh gereja ini untuk saya baca. Itu ada di dalam Yesaya pasal yang ke-53, saudara, ayatnya yang ke-4. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, ayat-ayat Alkitab ini banyak sulit sekali ya untuk kita pahami. Oleh karena bilur-bilurnya kita ini disembuhkan. Saudara, metafora seperti ini itu yang pertama kali hadir di dalam pikiran pendengar, itu mempunyai efek apa ya? Dia sudah menanggung semuanya. Dia mati untuk kita. Oleh karena kesengsaraannya, oleh karena bilur-bilurnya, kita sudah sembuh. Haleluya, begitu. Lalu dalam pikiran ini adalah, kenapa kita seringkali masih menderita? Pasti ada something yang tidak benar dalam diri kita, begitu. Kenapa kita masih sakit? Mungkin ada dosa-dosa yang masih kita hidupi. Lalu sebagai orang-orang Kristen, saudara, kita itu heran ya, mendapatkan suatu statement ini, itu tanda petik justru menimbulkan suatu kegelisahan yang tidak ada habisnya. Kalau dia sudah menyembuhkan kita, kenapa kita masih menderita? Sehingga saudara sampai sebenarnya peristiwa mengenai kehadiran hal yang tidak baik di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu 4 abad sebelum Kristus pun orang sudah mulai menggumulkan ya. Bagaimana saya mensikapi ini? Epikurus itu sampai mengatakan, dia seorang filsuf. Dia mengatakan ya kita memakai 2 prinsip saja. Yaitu Allah yang kita kenal itu willing, memang punya kemauan untuk membantu kita. Dan dia juga able, memang mampu membantu kita. Apa enggak? Jadi dia kalau willing tetapi enggak able, dia mau menolong kita tapi dia enggak mampu. Ngapain kita percaya Allah yang kayak gitu? Atau kita percaya dia mampu, able, tetapi unwilling. Dia tidak mau, ya jahat banget. Ya Allah yang jahat banget kalau begitu. Oleh karena dia mampu menolong kita, tapi dia tidak punya kemauan. Atau jangan-jangan dia tidak willing, tidak able. Jangan-jangan dia feeble. Dia Allah yang loyo. Oleh karena dia tidak mau dan tidak mampu. Oleh karena realitanya hidup ini masih menghadapi akan kesulitan. Begitu, sengsara. Nah, satu-satunya pilihan, lu dan gue mau percaya kepada Allah yang hidup, harus percaya bahwa dia willing and able. Dia mau dan mampu.
Kenapa masih ada kesulitan begini? Ya barangkali itu menjadi persoalan. Jadi saudara, banyak orang mencoba memaksakan konsep mengenai Allah yang baik, tetapi tidak tahu bagaimana memakai konsep tersebut. Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu ada seorang yang bernama Norman Vincent Peale, pendeta dari Presbyterian, itu menulis suatu buku yang judulnya adalah Power of Positive Thinking. Ya, kekuatan untuk berpikir positif. Ya, hidupmu itu jangan berpikir negatif, berpikir positif. Dan ini menjadi suatu yang luar biasa sekali, sehingga banyak sekali orang Kristen memakai prinsip, ya kan? Berarti kalau sampai aku mengalami kesulitan, itu oleh karena aku berpikirnya tidak positif ini. Ya, aku harus percaya pada dalam diriku itu adalah potensi yang luar biasa. Aku harus bisa konsentrasi kepada hal yang positif, supaya persoalan-persoalan dalam hidupku itu selesai, termasuk menghadapi kesengsaraan. Nah, saudara, jadi orang dengan positive thinking itu selalu berpikir begini. Ya, ada satu buku yang ditulis oleh Kyle Idleman. Ya, judul buku itu adalah Don't Give Up, jangan menyerah. Nah, di dalam halaman yang ke-16 buku itu, Kyle Idleman itu mengatakan kalimat menarik, saudara. Jikalau kamu bisa memelihara iman yang tetap mempercayai permintaanmu itu baik. Kamu kena cancer, kamu ingin sembuh, minta sama Tuhan. Masa keliru? Nah, jikalau kamu bisa memelihara iman bahwa permintaanmu itu baik, Tuhan pasti mengabulkan. Ya, saudara, ini kalimat luar biasa ya. Jadi saudara itu harus belajar positif. Jadi kalau kamu sakit, kamu mesti yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Betul? Ini menjadi masalah sekarang. Oleh karena realita ini sebetulnya merupakan defense mechanism. Itu artinya apa? Cara manusia untuk menghibur diri sendiri. Cara manusia untuk membela diri sendiri. Supaya apa yang dibutuhkan ini bisa dipenuhi. Bagaimana aku bisa bebas dari sakit penyakit? Bagaimana aku bebas dari penderitaan? Bagaimana aku bebas dari kesulitan? Saudara, sampai cara berpikir seperti ini sebetulnya itu hadir di dalam kehidupan orang Kristen dengan luar biasa sekali, saudara. Yaitu bagaimana kita berpikir dan nurut kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, aku percaya Dia mendengar doaku. Aku percaya Dia akan menyembuhkan aku. Aku percaya Dia akan menolong aku. Betul? Nah, ini menjadi masalah sekarang. Seorang pendeta John Piper dari New York itu sampai pernah menuliskan buku yang judulnya Forgiveness. Nah, saudara, saya bertemu dengan puluhan orang. Ada yang oleh karena dibunuh, ya kan? Kemudian saya berkunjung kepada istrinya gitu. Saya kaget, saudara, oleh karena apa? Istrinya pertama kali ketemu saya belum sampai 1 jam suaminya itu dibunuh. Dia ketemu saya langsung ngomong, saya sudah memaafkan orang itu. Kaget saya. Kok bisa ya? Dia berpikir, wanita itu, bahwa ini adalah cara berpikir yang positif. Daripada aku berpikir negatif, kan dosa. Kalau aku dendam, kan dosa. Jadi aku harus berpikir positif. Aku sudah memaafkan pembunuh itu. Betul? John Piper saya memberikan puluhan contoh, saudara, menarik sekali. Ada seorang suster di Amerika itu, dia kerja di Guatemala, saudara. Dia kerja sebagai perawat di Guatemala. Belum sampai 1 tahun, dia dicegat di tengah jalan oleh 7 laki-laki dan diperkosa oleh 7 orang itu. Dalam keadaan sekarat dia ada di tempat tidur di hospital. Ketika wartawan datang mengunjungi dan teman-temannya mengunjungi, suster ini pertama kali yang keluar dari mulutnya apa? Aku sudah memaafkan mereka. Betul? Apakah ini ajaran Kristen? Apakah ini iman? Hati-hati, saudara. Sampai John Piper itu mengatakan,
Orang-orang Amerika itu di mana marah sekali, saudara. Kenapa? Kalau orang seperti itu tidak dibawa ke pengadilan, maka justice of God, keadilan Allah ini tidak ada, saudara. Kalau orang seperti itu tidak diseret ke pengadilan, maka orang itu akan berkeluyuran kemana-mana, menjadi rapis, memperkosa lebih banyak wanita lagi. Itulah pelajaran Kristen. Hati-hati, saudara. Yuk diajarkan seperti itu. Hati-hati, saudara. Oleh karena seringkali manusia tidak waspada, ajaran Kristen yang baik itu sebetulnya apa? Ya, termasuk hal tadi disebutkan kalimat itu. Yaitu mengenai apa? Dia sudah mati untuk kita. Bilur-bilurnya itu sudah menyembuhkan kita. Lalu kita berpikir, haleluya. Tapi kenapa kok masih sakit? Berarti ada yang wrong dalam diri saya. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan Tuhan sekarang. Gimana ini? Supaya saya tidak keliru ini. Nah, itu ada di dalam pikiran. Makanya topik ini topik yang tidak mudah. Pertanyaannya ada 3 hal. Yang pertama, what? Yuk ngerti dulu enggak? Apa sebetulnya iman Kristen ini? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang maha baik, yang mengajarkan semua hal yang baik, apa artinya itu? Jadi saudara, Paulus menghadapi 13 jemaat yang dia tulis itu. Saudara, kaget saya. Kadang-kadang dia tidak bertemu dengan orang yang rasanya pengen sekali untuk hidup sesuai dengan iman Kristen. Misalnya jemaat Galatia. Mereka bergumul ingin sekali jadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Orang-orang Kristen yang imannya itu terbukti nyata gitu. Tetapi mereka itu jatuh bangun terus dalam dosa, saudara. Akibatnya ngapain? Ketika 3 tahun Paulus melayani di Galatia, kemudian Paulus pergi ke tempat lain, Paulus kaget. Datang orang-orang Yahudi Kristen, itu mengatakan kepada mereka, kalian jatuh bangun tidak berhasil. Itu oleh karena apa? Oleh karena kalian itu tidak berpikir positif seperti itu. Yaitu kalian sudah diberi kemampuan untuk menuruti semua firman Tuhan, asal kemampuan tersebut itu dilatih. Yaitu spiritnya apa? Taurat. Jadi kamu mesti tekun doa. Kamu mesti berdoa dan puasa. Dan kamu harus tekun baca Alkitab. Dan kamu harus melayani dengan rajin. Waduh. Masa enggak boleh orang Kristen kayak gitu? Loh, boleh-boleh aja. Memang itu ajaran Tuhan. Tetapi itu lahir dari apa? Dari iman yang palsu. Loh, iman palsu? Iya. Yaitu iman yang ingin membuktikan keselamatan. Saya ingin membuktikan diriku sudah diselamatkan. Saya ingin membuktikan saya diperkenan Allah. Paulus betapa marahnya sampai dia mengatakan terkutuk. 2 kali Paulus menyebut anatema. Kenapa? Orang niatnya baik kok dikutukin. Paulus loh yang ngomong ini. Anatema. Oleh karena kamu menggantikan Injil yang sejati dengan Injil yang palsu, ajaran Taurat yang sudah ditiadakan. Hati-hati. Jadi iman diberikan Tuhan itu bukan untuk membuktikan, bukan supaya saudara nurut, bukan saudara berpikir positif, bahwa saudara mampu, saudara bisa. Itu agama, saudara. Iman yang diberikan Tuhan, Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Itu untuk apa? Untuk saudara mengalami. Nah, membuktikan dengan mengalami itu tidak sama, saudara. Iman diberikan supaya saudara bisa mengalami kasih karunia Allah yang ajaib itu, yang sebetulnya akal budi manusia tidak ngerti. Sebetulnya apa yang Allah lakukan itu, pikiran manusia itu tidak pernah ngerti apa itu. Sehingga saudara lahir baru, saudara mengakui terima Kristus, saudara coba jelaskan. Saudara tidak akan bisa menjelaskan apa itu. Gimana saya tahu
kalau saya sudah dilahirkan baru? Tidak ngerti saudara. Tuhan memberikan iman supaya apa? Supaya ngerti. Lalu bagaimana ini? Nah ini menjadi masalah saudara. Jadi disebutkan dalam Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 kalimat seperti ini. Memang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi tidak titik. Memang oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, jadi iman itu diberikan anugerah supaya kita boleh mengalami kasih karunia. Sehingga mulai ngerti, mulai merasakan, mulai memahami, mulai menemukan bahwa dalam diriku ini ada keselamatan. Apa ini? Oleh karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan diri kita. Ini adalah apa yang Allah lakukan. Kenapa begitu? Jadi Allah disebutkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena demikianlah besar Allah mengasihi akan dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Allah tidak punya anak. Lah ini lagi. Oleh karena yang disebutkan anak. Itu oleh karena the firstborn. Itu artinya diperanakan. Firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Apa itu? Ya pada saat Allah berfirman. Lah makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama ada firman. Firman itu bersama Allah. Dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Firman itu kuasa Allah. Dan firman itulah yang pertama kali keluar dari diri Allah. Makanya disebutkan diperanakan. Nah sekarang untuk apa? Allah memperanakan. Untuk apa? Oleh karena Allah mengasihi isi dunia ini. Dan dia tahu dunia ini hopeless oleh karena dosa. Allah rela sekarang mengosongkan akan dirinya. Kenosis di dalam Filipi pasal 2. Jadi manusia. Kan jadi manusia. Seperti siapa? Manusia seperti apa? Ya seperti kamu dan saya. Oleh karena dia harus mewakili kita. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 5 disebutkan dia itu memainkan peran seperti orang berdosa meskipun tidak berdosa. Iya, diperlakukan seperti orang berdosa meskipun dia tidak berdosa. Sehingga dalam Ibrani pasal 4 disebutkan dia harus menghadapi semua pencobaan yang manusia hadapi. Nah sekarang persoalannya, dia manusia seperti apa? Allah inkarnasi menjadi manusia seperti apa? Seperti saudara dan saya yang mempunyai suatu sifat seperti ini. Pose non pecare. Apa itu? Manusia yang punya kemampuan untuk memilih tidak berdosa. Pose non pecare. Itu artinya apa? Dia bisa berdosa. Jadi Allah yang ajaib ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia mengosongkan diri menjadi manusia beresiko Allah itu gagal. Yesus sebagai manusia darah daging ini harus membuktikan kesetiaannya setiap detik. Saudara bayangkan ya, setiap detik. Satu detik dia kepleset, seluruh rencana Allah gagal. Jadi Yesus disebutkan dalam Filipi 2 sebagai manusia menghadapi akan semua pencobaan dan harus setia setiap detik. Sampai di atas kayu salib. Dia tidak pernah gagal. Dia setia. Sehingga kematiannya itu menjadi korban sembelihan. Yang memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Kolose 1 ayat 20 itu mengatakan memperdamaikan seluruh jagat ciptaan ini dengan Sang Pencipta. Nah, yang terjadi seperti itu. Maka nanti pada hari Paskah kita merayakan bahwa domba sembelihan ini dinilai sempurna oleh Allah. Sehingga yang membangkitkan dia itu Allah. Yesus tidak bangkit sendiri saudara. Tetapi dia itu mewakili kita. Yang mempersembahkan dirinya sebagai domba sembelihan.
yang memenuhi tuntutan keadilan Allah. Sehingga Allah itu menerima ini dan membangkitkannya dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Di dalam nama tersebut saudara disembuhkan. Itulah yang mengerti apa ini. Saudara, sebetulnya pertanyaan buat ini. Oleh karena semua dosa dalam 1 Korintus pasal 15, Saint Paulus sampai mengatakan dosa dan maut, di mana sengatmu? Yun tidak punya kuasa apa lagi? Apa lagi? Di dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi pertanyaan what itu saudara harap sudah terjawab. Apa ini? Yaitu. Jadi dia menyembuhkan itu oleh karena dia sudah mematikan dosa dengan semua kuasanya. Lalu pertanyaannya, why? Kenapa kita masih sakit dan menderita? Ya oleh karena kita hidup itu bukan di surga, saudara. Ada purpose Tuhan tertentu. Yohanes pasal yang ke-17 mengatakan, tuh Bapa di surga, jangan ambil anak-anakmu dari dunia. Mereka bukan lagi milik dunia. Mereka milik kerajaan Allah, tapi jangan ambil mereka dari dunia. Pelihara mereka dari yang jahat. Oleh karena mereka punya misi di tengah dunia untuk membuktikan bahwa Kristus sudah menyelesaikan semuanya ini. Bahwa dosa sudah ditaklukkan. Siapa yang membuktikan? Saudara dan saya. Jadi kita masih ada di dalam dunia dengan misi tertentu. Dan ada di dalam dunia yang berdosa, kita masih menghidupi tubuh darah daging yang berdosa. Yang Luther itu mengatakan posse non peccare. Bukan, ya kan? Semper iustus et peccator. Itu kata-kata dari Luther. Jadi kita meskipun orang sudah diselamatkan, kita adalah orang yang terus-menerus masih hidup di dalam tubuh yang berdosa. Jadi, kalau bertanya kenapa kita masih menderita, ya oleh karena kita masih berada di dunia. Jadi kita masih menghidupi tubuh darah daging yang berdosa ini. Ya. Meskipun kita sudah diselamatkan. Nah, oleh sebab itu kita perlu waspada sekarang. Kenapa kita di dunia ini menderita? Ya kita hidup dalam dunia yang berdosa. Sehingga tidak ada dosa, tidak ada kesalahan apapun juga. Bisa terjadi natural disaster, gempa bumi, bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi akan adanya COVID-19 yang membunuh orang, bisa terjadi macam-macam peperangan. Saya tidak bisa membayangkan orang yang tinggal di Gaza itu seperti apa. Oleh karena kita hidup di dunia. Tapi juga kita mengalami penderitaan sakit penyakit, mungkin juga oleh karena kesalahan kita sendiri. Kehidupan yang mungkin careless. Jika saudara makan semua sendiri. Pola hidup yang tidak sehat. Jika saudara tidak sadari saudara sudah menghidupkan sumber malapetaka di dalam tubuhmu sendiri. Sakit ini, sakit itu. Dan saudara dan saya itu terus menerus masih punya kelemahan. Di mana saudara sampai nanti akhir hayat pun. Saya tidak pernah melihat seorang hamba Tuhan pun yang secara serius ingin mematikan dosa. Saya tidak pernah ketemu. Dosa apa? 7 deadly sin. Billy Graham mengatakan ada dosa yang dianggapnya oke-oke aja. Dosa kesombongan. Dosa gampang marah. Dosa iri hati. Dosa kemalasan. Wah, tidak pernah. Saya temukan seorang hamba Tuhan pun loh. Yang secara serius itu meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku masih gampang marah. Gimana saya punya kekuatan untuk bisa mematikannya? Kenapa begitu? Jadi kalau saudara bisa mengalami penderitaan, itu oleh karena kemungkinan tersebut. Tetapi ada yang ketiga, yaitu necessary pain. Yaitu kesakitan yang diperlukan. Yang saudara kadang-kadang tidak pahami.
Yaitu kesengsaraan oleh karena saudara itu setia kepada Tuhan. Oleh karena saudara mengabarkan Injil. Oleh karena saudara ingin menegakkan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah kesengsaraan yang Paulus secara sadar pilih. Aku tidak mau sengsara oleh karena bagian dari dunia yang jahat. Di dalam 1 Petrus pasal 3, Rasul Petrus pun mengatakan yang sama. Jangan sampai kamu sebagai orang Kristen, kamu menderita oleh karena kamu menjadi pencuri, perampok, pembunuh. Jangan. Tetapi hendaklah kamu menderita oleh karena kamu berbuat baik. Lah inilah. Jadi Paulus itu tanda petik memilih itu. Oleh karena apa? Aku masih hidup di dunia. Sekarang di dalam Filipi pasal 3 tadi dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah ikut mencicipi cawan pahit penderitaan Kristus. Bahkan kematiannya. Kenapa begitu? Ya oleh karena dia tahu sebetulnya. Bersumber dari masalah itu, aku masih mempunyai tubuh darah daging berdosa yang aku tidak berdaya. Di gereja ini saya pernah katakan, ada 3 macam dosa. Dosa yang pertama itu namanya original sin. Itu dosa memang secara original saudara dan saya, anaknya Adam dan Hawa, yang mau tidak mau saudara berdosa. Yaitu non pose, non pekare. Oke. Tetapi ada dosa yang kedua adalah dosa actual sin. Yaitu dosa dalam kesadaran saudara milih berdosa. Meskipun saudara mengingatkan, saudara tetap benci orang itu. Meskipun Tuhan mengingatkan, saudara tetap berzina. Saudara main-main ini. Hati-hati ya. Ini namanya actual sin. Nah, 2 macam dosa ini sudah coba diatasi melalui hukum Taurat. Hukum Taurat itu bukan cuma 10 hukum. Tetapi dari 10 hukum sampai diberikan aturan-aturan yang relate untuk memagari jangan sampai orang jatuh dalam dosa. Menjadi 613 hukum. Ajaib ya. Jadi pada saat Paulus melihat wanita mulai tertarik, dia tahu caranya bagaimana mengatasinya. Sehingga tidak jatuh di dalam imajinasi perzinahan. Oh ada agama, cuma agama Yahudi. 600 akan peraturan. Dan Paulus ini sudah menyelesaikannya dengan baik. Bagaimana saya tahu? Ya saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus itu mengatakan seperti ini. Ya kan? Aku ini orang ahli Taurat. Sudah belajar setia dengan Taurat sejak kecil. Dan aku tidak pernah gagal. Berarti aku menyelesaikan semua hukum Taurat itu dengan sempurna. Tidak ada cacatnya. Saudara percaya enggak? Pasti percaya. Kenapa? Oleh karena Paulus ini orang Farisi. Orang Farisi itu kerjanya siang malam pagi petang adalah bagaimana mematuhi Taurat. Nah, saudara bisa membayangkan. Sehingga di dalam Matius pasal 19. Orang pemuda juga ahli Taurat, orang Farisi. Dia lari-lari kepada Yesus dan kemudian berlutut di hadapannya dan ngomong kalimat, Tuhan gimana caranya saya masuk surga? Oh ya aku turutin hukum Taurat. Lalu pemuda itu mengatakan, hukum yang mana? Tuhan Yesus menyebutkan beberapa. Pemuda itu ngomong apa? Tuhan, aku sudah turuti sejak kecil. Lalu apalagi yang kurang? Betul enggak? Pasti betul. Jadi 2 macam dosa, original dan actual. Orang-orang Farisi itu sudah dilatih sejak kecil jangan sampai melanggar. Jadi Paulus itu menghadapi 2 dosa ini sudah bisa mengatasinya. Cuma masih ada 1. Yaitu dosa inevitable. Apa itu? Dosa yang tidak bisa dihindari. Jadi Paulus tidak mengerti. Sama seperti Nikodemus, pemuda yang kaya. Tidak mengerti apa yang terjadi dalam jiwaku ini. Jadi dosa inevitable itu biasanya itu akarnya sudah tumbuh sejak dia itu infantile. Masih kecil. Saudara bisa membayangkan ya. Seorang anak yang lahir dari keluarga yang banyak bertengkar, yang berzina, yang mau berdivorce. Nah,
Misalnya aja anak usia baru 3 bulan dan dia itu tahu-tahu bangun ngompol pada jam 2 pagi. Mamanya itu besok mesti kerja. Wah, dia marah sekali. Dia gendong anaknya itu dengan kasar sekali. Kamu bikin mama mumet ini. Ya kan? Ganti popoknya dengan kasar. Kasih air susunya dengan kasar. Nah meskipun ini adalah hubungan orang tua dan anak. Yang kalau ditanya, mama itu mencintai anak loh. Tapi dia tidak sadar. Sikap kata-kata nada bicara itu sudah damage, sudah merusak jiwanya. Anak 3 bulan belum ngerti apa-apa. Tapi nanti setelah menjadi remaja dia mulai ngerti kenapa di dalam hatiku ada perasaan seperti ini. Perasaan apa? Aku tidak suka manusia. Aku tidak akan percaya manusia. Oleh karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku, mamaku, setiap kali deket aku takut. Setiap kali deket aku gelisah. Aku tidak percaya orang ini. Bayangin saudara. Jadi saudara, dosa tersebut itu Paulus hadapi dalam bentuk apa saya tidak tahu. Tetapi saudara lihat di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15. Saudara nanti lihat lagi dalam Galatia pasal 2. Paulus yang ngerti semua kebenaran ini. Dia bertengkar hebat itu jujur dengan siapa? Dengan orang yang paling saleh, paling penuh roh, paling baik. Siapa? Barnabas. Hanya urusan apa? Barnabas dengan penuh cinta kasih mau menginjili, membawa keponakannya. Yang Paulus itu tidak suka. Anak muda ini bocah menurut Paulus. Yohanes Markus. Lalu disebutkan dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15. Terjadi pertengkaran sengit sekali. Antara Paulus yang tidak tahan ngomong dengan orang yang baik hati. Ya tidak tahan ngomong dengan orang yang lemah lembut. Tidak tahan melihat orang kok mencintai dan memaafkan orang. Itu dia. Pasti dia gelisah sekali. Sehingga dari 13 surat tidak pernah dia menyebut itu. Ya di dalam hal-hal kelemahan lain dia sebut. Dia tidak berani. Jadi Paulus itu tidak pernah menyebut betapa dia itu menjadi orang aneh yang tidak make sense. Kok bisa bertengkar seperti itu dengan orang yang paling saleh pada zamannya. Jadi sekarang persoalannya Paulus ngerti. Bagaimana aku itu memilih untuk ngapain? Menginginkan kematian seperti Kristus. Oleh karena di dalam diriku ada dosa yang aku tidak mampu atasi. Dan di dalam Roma pasal 8, sebelumnya dia mengatakan dalam Roma pasal 7 kalimat seperti ini. Di dalam diriku. Ternyata 2 macam hukum. Akal budiku selalu tahu aku harus memuliakan Tuhan. Tetapi ada juga hukum darah daging ini. Yang terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa bebaskan aku dari tubuh maut ini. Ya. Yang dia baru katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 3. Segala sesuatu yang aku sudah upayakan untuk memenuhi kehendak Tuhan dan tidak pernah berhasil, sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk aku. Nah, jadi Paulus melihat aku memilih untuk ikut menderita dengan penderitaan Kristus. Supaya apa? Supaya aku juga bisa mengalami. Bagaimana aku juga mengalami kebangkitan sama seperti Kristus. Dan ayat seperti yang kita baca dalam Filipi pasal 3. Paulus itu berkali-kali sebutkan. Di dalam Roma pasal 6 dia mengatakan. Yang Herman Bavinck ya, mengutip kata-kata Calvin itu mengatakan union with Christ. Bagaimana aku bisa mengalami kehadiran Kristus yang mematikan dosa ini kecuali dengan satu cara, yaitu Kristus hadir di dalam diriku. Jadi aku harus disatukan dengan kematiannya supaya aku juga dibangkitkan dengan kebangkitannya. Jadi Paulus memilih itu bukan suatu pilihan tanda petik kemauannya sendiri. Kalau kemauannya sendiri kita menjadi aneh. Oleh karena apa? Orang milih mengalami sengsara berarti masokistik dia. Ya kan? Dia membenci dirinya sendiri. Dia ingin menganiaya diri sendiri. Enggak.
Tapi dia memilih sebagai kesadaran bahwa ada privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk imitating Christ. Untuk apa? Untuk mempelajari, mencontoh kehidupan dari Kristus Yesus. Jadi saudara, jikalau kita jumpai akan istilah tadi, Dia yang sudah menyembuhkan. Dan Paulus itu ternyata memilih untuk menafsirkannya sebagai kesatuan dengan tubuh Kristus yang juga menderita di dalam hidup ini. Dan inilah sebabnya Paulus memilih imitating Christ melalui union with Christ. Nah, ini suatu pengalaman yang Herman Bavinck mengatakan spiritual matter. Ini bukan pengalaman tindakan kita, tapi pengalaman rohani. Lalu gimana? Gimana kita bisa mengalami ini? Jadi Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, dia sendiri mengalaminya, bahwa Tuhan sesuai dengan janjinya dalam Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-9. Aku akan tunjukkan kepada orang ini betapa banyaknya kesengsaraan yang dia harus alami oleh karena namaku. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus menyebutkan itu. Aku mengalami macam-macam kesengsaraan ini. Tapi dalam 2 Korintus pasal 12 menyebutkan salah satunya. Ada duri di dalam dagingku. Utusan yang Tuhan izinkan dari iblis. Menggocok, menyengsarakan aku. Dan aku juga sebagai manusia minta, Tuhan cabut dong duri daging ini. Supaya aku bisa melayani dengan lebih leluasa. Tetapi Paulus mengatakan, my grace sufficient unto thee. Anugerahku sudah cukup, jangan minta lagi. Baru Paulus untuk belajar mengerti, dia sudah mendapatkan pengabulan dari doa dan permintaannya di Filipi pasal 3. Yang kuinginkan, ikut mencicipi kesengsaraan kematian Kristus. Baru mengerti dia. Sehingga dia mulai belajar menemukan, setelah aku bisa menerima ini, privilege dari Tuhan, what happened with me? Aku mulai melihat dengan kacamata yang beda. Aku mulai menafsirkan hidup dengan lain. Sehingga aku mengatakan, justru di dalam kelemahanku ini, kuasa dan kekuatan Tuhan itu nyata. Ya, justru di dalam kelemahan ini, Kristus itu makin nyata sekali di dalam hidupku. Dan aku tidak mungkin alami itu jikalau aku tidak mengalami kesengsaraan seperti ini. Jadi meskipun Kristus menyebutkan sudah menyembuhkan, tetapi bagi setiap orang percaya diberikan suatu privilege, yaitu privilege untuk ikut mencicipinya. Yang sebetulnya ini bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Oleh karena apa? Oleh karena natur manusia sebetulnya itu di dalam jajaran kehidupannya makin lama menuju kepada self-actualization. Yaitu self-actualization itu istilah, yaitu artinya proses di dalam perjalanan hidup yang mencapai puncaknya. Ya, seorang yang bernama Kurt Goldstein itu mengatakan puncak di mana manusia menemukan semua potensi di dalam hidupnya namanya self-actualization. Nah, ternyata manusia dalam proses ini makin lama makin naik. Abraham Maslow itu menemukan sebelum self-actualization, manusia itu sudah punya kesadaran ingin menderita, ingin berkorban, ingin sengsara, ingin mati, bahkan untuk kebahagiaan orang lain. Makanya jangan heran ya, orang seperti Mahatma Gandhi, meskipun di luar Kristus, begitu masuk di dalam proses pertumbuhan kepribadiannya, dia akan tiba kepada sesuatu realization. Dunia ini penuh penderitaan. Aku ingin ikut mengurangi penderitaan dengan rela berkorban. Jadi kalau natur manusia di luar Kristus seperti ini, sebetulnya kalau sampai Tuhan memberikan privilege kepada saudara dan saya untuk imitating Christ, nanti ikut mencicipi akan cawan pahit dari Kristus Yesus, saudara jangan surprise. Oleh karena ini bukan hanya dikenal di antara kehidupan Kristiani,
Tapi secara khusus kekristenan mengajarkan. Oleh karena imitating Christ ini adalah God purpose. Ada tujuan Allah. Yaitu supaya di dalam kehidupan saudara yang sementara di dunia. Mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Saudara dan saya itu membuktikan diri. Bahwa Kristus sudah mengalahkan maut dan dosa di dalam hidup saudara dan saya. Nah, melalui itulah kita itu belajar memahami. Kenapa ada ayat dari Yesaya pasal 53 tadi. Yaitu oleh karena bilur-bilurnya. Aku sudah disembuhkan. Oleh karena penyembuhan daripada sumber masalah sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus sendiri. Nah, berbahagialah orang yang bisa memahaminya. Suatu lingkaran pemahaman yang berputar yang sulit sekali untuk kita cerna sekaligus. Tapi mari kita tahu ada satu tulisan daripada orang yang sebetulnya yang mengaku membuat ini lebih dari 4 orang. Mana ya? Tulisan sama. Ketika dicek siapa yang ngarang. Ini ngaku, pada ngaku. Tulisan apa itu? Footprint in the sand. Jadi ada langkah-langkah di pasir. Ternyata dia cerita mengenai walking with Christ. Itu aku melihat dalam perjalanan hidup seperti aku menemukan adalah 2 pasang kaki, 2 pasang, ya kan? Maksudnya 2 bukan 2 potong kaki kanan kiri, 2 pasang. Ternyata aku bersama dengan Kristus. Tetapi ada masa dia menemukan, ternyata aku menjumpai kok cuma tapaknya kok sepasang. Lalu dia tanya, Tuhan kenapa pada masa, aku ingat loh, itu masa sulit. Masa aku sakit, masa aku putus asa, masa aku banyak masalah. Kenapa kok pasangan daripada kaki itu cuma 1 pasang? Lalu ada jawaban dari Kristus. Itu pada saat when I carry you. Pada saat aku menggendong kamu. Aku tahu kamu tidak mampu menghadapi kesulitan. Aku tidak pernah membiarkan kamu sendiri. Meskipun kamu tahu, ini privilege. Aku juga tahu kadang-kadang itu unbearable. Saya jumpai begitu banyak missionary itu sengsara luar biasa. Tetapi tidak pernah menyangkali Tuhan. Oleh karena Tuhan itu menggendongnya. Pada masa dia menghadapi akan kesengsaraan tersebut. When I carry you, you will never be alone. Jadi hidup dari anak-anak Tuhan. Hidup di dalam anugerah yang aneh sekali. Dan kita harus bersyukuri jikalau saudara dan saya pagi hari ini. Entah kenapa hamba Tuhan kok memilih topik ini. Dia yang menyembuhkan. Supaya kita mengerti hidup ini kemungkinan besar kita akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi itu adalah menjadi sarana kemenangan iman yang Tuhan sediakan. Berbahagialah orang yang masih mempunyai kepekaan. Dan mari kita tunduk kepala dan hampiri hadiratnya. Dan kita sama-sama katakan kepada Tuhan di dalam ketidakutuhan konsep kita. Tuhan, kami tahu apa yang kami dengar mungkin untuk sebagian terlalu membingungkan dan complicated. Tetapi Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami tidak salah langkah, salah jalan, salah pikir. Dan kami membangun pikiran-pikiran yang keliru, Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan biarlah menjelang akan Jumat Agung ini, kami makin dipersiapkan untuk mengerti betapa bukan hanya misterius, tetapi ajaibnya, kasih karunia yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus. Yang sudah mati, yang sudah sengsara bagi kami. Tapi melalui kematian dan kesengsaraannya, kami dipulihkan. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkati kami semua Tuhan. Tolong kami yang lemah ini. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.